Selamat malam semuanya, kembali lagi bersama saya. Hari ini saya live malam banget ya. Bagi yang belum tidur bisa kunjungi live saya nih ya kan. Kita hari ini sambil ngobrol santai aja, ngomongin saham, ngomongin apa aja dah. Ya berharap sih market besok masih hijau juga ya. Kota hari ini arah ya. Wah gila, luar biasa loh. Kemarin sempet saya lepas kotanya, taunya arah ya hari ini. Wah gila, luar biasa loh, nggak nyangka. Kota Land VKTR Roda Ces PSKT. Iya, kembali lagi bersama saya ya. Kalau mau tanya-tanya saham boleh, jangan lupa like-nya juga tuh. Kalau yang kasih gift nanti kita bahas, lebih duluan. Nyangkut di Elsa bang, buset, nyangkut di harga berapa? Emang belum keluar-keluar ya? Elsa harganya aduh, wah turun. Iya, Elsa itu yang waktu itu saya bilang kalau dia udah main di bawah sini nih, ini agak-agak ngeri nih, ya kan? Apalagi dia udah di 860 nih. Takutnya dia ke sini, ke 800 ya. Kalau udah ke 800 ini udah agak bahaya. Sebenarnya MA5-nya nih belum mau turun banget nih. Nah, makanya dia jangan sampai ke bawahnya 800 nih. Kalau udah di bawah 800, wah kayak ada kemungkinan MA5-nya mau turun dalam. Nah, kalau mau turun dalam mending lepas dulu, nanti tunggu balik arah baru masuk lagi. PSKT up hari ini, PSKT up ya. Oh iya, nah PSKT ini mau balik arah nih, ya kan. Ditunggu aja dulu nih, ya kan. Besok ada kemungkinan bisa tembus ke sini nih, ke berapa nih, ke 292 gitu. Tunggu aja, sabar, di hold dulu aja PSKT, ya kan. Ada kemungkinan bisa balik, berarti kan dia nggak jadi gagal nih, ya kan. Kemarin pas turun Dewa. Dewa, wah Dewa nih sebenarnya eh, kayak gini nih ya. Kan Dewa ini turunnya belum nyampe support sini ya. Support di 450 gitu kan. Ketahan deh sebenarnya. Jadi kalau kayak gini dia masih galau nih sebenarnya. Nah, galaunya antara kita harus nunggu besok nih. Tapi kalau dia besok hijau berarti kan dia mau lanjutin, mau balik arah nih, bisa main di harga 500 lagi. Tapi kalau dia di bawah turun 450, nah dia bisa jadi main ke 400 atau enggak ke 408 dulu baru 400 nih gitu. Untuk Dewa ya. Tuh, Bang kaki. Jadi Dewa nih lihat besok aja dulu. Sambil dipantau supportnya jangan sampai di bawah 450.
Jangan lupa like-nya ya. Jangan lupa follow juga, jangan lupa follow. Ya, jangan lupa follow. Terus kalau mau tanya-tanya tentang sekuritas atau mau tanya-tanya grup, mau tahu cara masuknya gimana, tinggal ke bawah saya atau enggak DM aja. Gitu. Boleh nanti habis kaki nih ya. Kaki ini, nah sebenarnya nih dia udah mulai jenuh kaki nih. Kenapa gue bilang mulai jenuh? Karena pas kemarin 139 nih, ya kan? Besoknya dia tuh nggak nyampe ke resistannya 139, dia berhenti di 138, habis itu turun. Nah, besok itu dia harus nguji lagi nih, tembusin 139. Kalau nggak tembusin 139, gue takutnya dia akan turun ke bawah nih, main di bisa ke harga 104 gitu. Makanya saran gua, kalau sudah banyak kaki, eh, jaga jangan sampai ke bawah support yang ini aja nih. Jaga jangan sampai di bawah 116 gitu. Kalau di bawah 116 ini ada kemungkinan bisa main di area 104 nanti. Yang penting dia harus tembus resistannya dulu nih, yang kemarin nih 139 nih. Soalnya setiap kali tembus ke situ dia tuh gagal gitu loh. Full bang, inet dulu nih. Saham sejuta umat sekarang nih, sama kayak saham bumi. Nah, inet ini tadi hampir sama kayak PSKT sebenarnya. Apa gue bilang sama? Dia itu kan nggak tembus nih. Kemarin tuh low-nya sempat ke 292. Nah, hari ini nih ketahan di 304 gitu. Ada kemungkinan besok ini kita wait and see dulu aja. Yang bahaya itu kalau besok turun lagi ke 292, berarti dia main ke 276 gitu. Itu agak bahaya sih. Tapi kalau besok naik, ada kemungkinan balik arah. Soalnya ini kayaknya dia udah mulai jenuh nih. Ini turunnya udah mulai jenuh. Kecuali ya tadi dia tembusin 292, berarti dia masih lanjut. Cuma kan nih sebenarnya nih dia masih galau nih. Karena dia belum tembusin 292-nya. Harus nunggu besok. Gitu. Bull juga sama, ya kan? Tergantung ya, tergantung indeks nggak bang? Pastilah ISG kalau lagi jelek, soalnya kondisinya emang lagi kurang bagus. Indeks pasti ngaruh banget sih. Kalau bull sabar, pelan-pelan. Kita bahas dulu nih bull. Ada kemungkinan nih dia punya support di 460 nih. Kalau dia tembus dari 460, nah ini MA5 nya kurang bagus nih, dia berarti mau turun nih. Kalau dia tembus besok di hasil akhirnya di bawah 460 ya besok ya. Nah bisa jadi ke area sini nih, ke ini areanya ke 422 gitu untuk bull. Dijaga aja nih besok nih gitu. Tapi kalau besok langsung hijau ya bagus, berarti di hold dulu. Nah terus dia nguji resisten di 530. Nah kalau dia udah nguji resisten 530 kena, baru main ke angka, kembali lagi ke harga 600 gitu. Inet Inet tadi ya udah bahas. Inet ya ada kemungkinan ke harga 100 nggak?
Bisa aja kalau dia tembus ke di bawah 272 itu bisa jadi inet ke 100 ya. Tapi kalau inet ke 100 sih serem banget sih. Yang nyangkut di harga 700 sih sedih banget itu. Tapi kan projectnya sebenarnya jelas inet. Cuma kita tinggal tunggu aja. Dia yang ini apa? Eh Projectnya masih jelas lah dia. Masih dibutuhkan. Karena ya semua pakai jaringan sekarang. Gitu. Kok minta pendapat Inet? Ya Inet ya pokoknya tadi supportnya di 292 paling dekat. Kalau dia hari ini besok tembus lagi di bawah 292 ya lepas dulu aja. Bisa jadi ke 276 dia. Gitu. Untuk CTRA. Nah, CTRA ini juga udah mulai jenuh nih sebenarnya. Karena udah nyentuh supportnya di 7115 itu dia tidak tembus. Tapi kembali lagi, besok tuh dia ngadu ini lagi apa, ngadu kekuatan juga nih. Kalau dia berhasil besok kuat di harga 715 bahkan bisa balik ke arah, bisa hijau. Nah, ada kemungkinan menarik, mungkin bisa balik arah dia. Itu icon bang, boleh icon nih, habisnya icon. Jadi CTRA ya wait and see dulu aja. Yang penting jangan tembus sampai 715. Wah, terima kasih Bapak Topik, terima kasih. Nih kalau mau tanya-tanya tentang Bitek nih, bisa ke Bapak Topik nih. Dia ahlinya Bitek dia. Kalau icon volumenya tidak sebesar. Udah kelar Bitek. Buset, udah kelar aja Bitek. Volumenya kalau icon itu nggak kayak kemarin. Jadi kemungkinan besok untuk naik lagi resikonya agak lebih kecil. Gitu. Ya kalau sudah punya di bawah dijual dulu boleh. Tapi ya lihat besok. Kalau mau hold pun juga lihat besok ya. Maksudnya lihat besok. Nih dia jaga supportnya di sini di harga 97. Kalau dia di bawah 97 ya berarti kan dia balik arah mau turun lagi. Cuman biasa kondisi kayak begini harusnya dia balik arah. Harusnya besok ada kemungkinan naik bisa ke harga 133 harusnya. Ya kita lihat aja besok. Cuan kak, apakah hal bagus untuk serok? Tadi ada yang nanya Mina tuh, saya balas Mina dulu. Tuh, baru habis itu cuan. Mina, nah, Mina juga sama sebenarnya nih, ya kan? Ini sama kayak hari Selasa intinya. Jadi tunggu besok kepastiannya. Sebenarnya tunggu besok sih. Jadi Mina ini sebenarnya ini kan dia ini ketahan ya kan. Hari ini tuh dia ketahan. Walaupun memang candlenya merah, tapi dia tuh ketahan. Dia nggak ini, jadi ada kemungkinan kalau besok dia bisa hijau ya itu dia mungkin bisa balik arah, bisa menuju kembali ke harga 450. Tapi kalau dia di bawah, dia tebusin supportnya ini di harga 284, wah bye ini sekacau gitu. Itu untuk Mina. Cuan coba kita bahas cuan. Kalau misalnya nanti ada yang nanya-nanya saham terus nggak saya baca, di spam aja. Cuman kalau ada yang ngasih gift gitu nanti saya pasti bacain duluan, saya bahas duluan gitu. Supportnya cuan di 1280.
Nah sama nih kayak kayak yang saham-saham yang tadi, sebenarnya nih kan dia udah jenuh nih sebenarnya, ya kan. Kalau hari ini dia mau tembusi 1280 kan sebenarnya bisa, tapi kan ketahan di harga 1320. Nah ini mau confirm pastinya itu tunggu besok gitu. Tapi tetap kita jaga aja, kalau dia di bawah 1280 lepas dulu aja, jangan jangan nambah gitu, karena kondisi ini masih galau nih. Nah tapi kalau besok hijau, nah ini ada gap nih di 1450, jadi bisa jadi langsung nutup ke 1450 gitu untuk cuan ya. Gue lagi bingung bang, mau icon, bib atau roda. Bib atau roda. Ya sebenarnya yang paling bagus daripada icon ya bib atau roda nih. Cuman biasanya kalau dia sudah naik kenceng gini, takutnya itu ini apa? Lu nggak bakal bisa ngejar, bisa dia langsung gap up. Nah kita harus lihat dulu nih, misalnya nih, contoh roda nih ya, kita lihat roda nih, roda bib deh. Ketika dia naik kenceng, kita coba lihat nih, ada nggak posisinya pas naik kenceng tuh. Dia selalu kalau naik kenceng takutnya rata-rata turun, bukan ini, bukan lanjut naik. Nah makanya ini harus tapi pas volume kenceng ini rata-rata merah deh. Kita lihat nih, volume kenceng ini berarti hari apa nih tuh, rata-rata merah. Agak beresiko sih sebenarnya, tapi kalau roda coba kita lihat roda ya. Roda juga sama. Biasa kalau udah kenceng kayak gini sebenarnya yang ditakutkan itu lu telat ambil posisi aja gitu, kecuali lu masuk tadi sore. Nah, pas dia sebelum marah lu masuk, nah itu kan enak tuh. Nah, tapi kalau baru masuknya besok sebenarnya resikonya lebih gede aja gitu. Ya sama sih intinya, dia baru balik arah, cuman resiko lebih ya jadi lebih gede. Tapi kalau masuknya dari kemarin, ada kemungkinan chance, biasa kalau saham ini volumenya kenceng ada kemungkinan chance besok itu sebenarnya dia naik, itu ada chance-nya tuh. Nah cuman kan takutnya dia cuman naik di pagi hari, jadi pas di harga IEP, jadi IEP langsung dibanting kan bisa. Oh ya kita lihat aja makanya besok icon tuh. Apa tadi ada yang nanya apa nih bang, Bufa 1400 average gimana? Bufa Uzet cukup jauh juga sih, cuman ya sebenarnya Bufa ini sama-sama Kak Julian, tunggu besok ya, kita lihat besok aja ya kan sebenarnya. Tapi kalau lu mau colong-colongan ya boleh, biasa itu kalau lu colong-colongan ya cepet-cepetan aja. Gue sih pasti ngambil cuma 1% 2% sih biasanya kayak gitu, kecuali lu udah dari hari ini lu ambil tuh saham BIP sama roda ya, lu agak hold sampai 5-10% kan masih oke. Terus Bufa ini sama sebenarnya, sama kayak dari tadi yang kita bahas. Dia tuh titiknya udah berhenti, dia tuh kan sebenarnya supportnya di 1060 nih kalau kita lihat nih ya kan. Tapi hari ini dia masih bertahan.
penentuannya besok. Kalau besoknya hijau berarti ada kemungkinan dia bisa balik arah nih, berarti mau pullback gitu, dia mau balik arah. Jadi ya di lihat besok aja dulu. Yang penting jaga supportnya di 1055 tuh, jangan sampai di bawah 1055 gitu untuk Bufa ya. Kok tolong antam dong. Boleh. Tadi nanya apa? Oh, Petrosi ya. Ya udah habis. Ini deh antam dulu ya, habis itu Petrosi deh. Antam. Antam juga sebenarnya dia mau balik arah sih. Gitu. Cuman ya kondisinya hampir sama sih semua ini. Kalau gue lihat kondisinya hampir sama. Yang penting jaga aja di 3970 nih. Gitu. Jangan sampai dia di bawah 3970. Ini gue masih belum bisa tahu nih besok masih bisa lanjut naik atau enggak. Gitu. Karena dia masih galau. Yang penting jaga supportnya di 3970, jangan sampai dia ke bawah 3970. Tapi jujur ada gap, yaitu di harga 4400. Nah siapa tahu bisa ke area sana tuh besok, dipantau aja. Cuan tadi kita sudah bahas, terus Petrosi dulu ya, ntar baru MHKI. Nah kan sama kan tuh, Petrosi juga sama sebenarnya. Sebenarnya kan ini ada support di Petrosi ini di 5175. Ya tinggal lihat besok aja nih. Kalau dia besok tembus 5175, itu akan bahaya. Ya kan? Bisa main ke area sini nih, ke 4540. Tapi kalau besok gak jadi, besok malah balik ke arah. Oh ya udah bagus. Nah, berarti ada kemungkinan bisa main ke 5800 nih, bisa ke 6000 nih, balik ke 6275 6375 gitu. Sama cuan tuh juga sama tuh, sama kayak Petrosi kan tuh, dia tuh ada kuat di 1280 tuh. Kalau hari ini tuh kagak tembus, dan eh, dia tuh kuat di harga sininya. Jadi nunggu besok sih sebenarnya, kepastiannya nunggu besok nih bakal bisa lanjut nggak atau nggak, di bawah turun di bawah 100.280 gitu kan. Nah itu tunggu besok. Terus ada gap di sini di 1450 gitu. Jadinya juga parah tuh, jadinya juga sama no. Ini ya, kan ada support baru kan di 855 kemarin, tapi nggak, hari ini ya ketahan di 895 gitu. Nah besok yang penting itu dia jangan sampai tembus ke bawah 855. Kalau dia tembus, wah aja. Gue sih nggak tahu ya, kalau dia sampai main di bawah 500 sih ngeri-ngeri sedap juga nih saham nih ya. Banyak yang bilang bagus tapi sahamnya dibawa turun terus ya kan. Hija. Oh MHKI bang ya, sorry MHKI, lupa gua. Habis itu baru Hija. MHKI juga sama, ya kan. Wasanya sama BP-nya main loh. Wasa. Nah kalau Wasa ini kan harusnya kalau udah hijau gini dia tuh confirm besok hijau. BP-nya yang kurang bagus tuh candlenya. Tapi ya kita juga nggak tahu ya. Masih BP sama Wasa ini. Kalau Wasa itu chance-nya 80% itu besok bisa hijau.
Kalau BP ini masih galau, ya kan? Mungkin sekitar 50 lah, 50-50. Nah, MHKI harusnya sih ngefek di antara itu. Cuman kalau kita lihat ini MHKI, dia juga galau nih, ya kan? Dia sideways nih jatuhnya nih. Nah, yang penting jaga aja nih, jangan sampai di bawah 202 nih. Gitu MHKI nih. Takutnya bisa dibawa ke situ. Tapi kalau besok langsung hijau, nah dia ada gap nih di sini nih. MHKI itu mainnya agak tusuk sate tuh. Kalau kata si siapa? Calvin Hendrawan ya. Gitu. Enggak, bentuk candlenya emang kayak yang kurang bagus ini. Gua paling nggak suka bentuk candle kayak begini nih. Gitu. Gitu untuk HMKI ada gap di 238. Jadi kalau dia bisa naik, mungkin bisa ke sono. Oh, tren apakah recommender besok? Oke, ntar habis GTSI kok sekali. Iya deh. Ya GTSI dulu deh, habis itu tren dah. GTSI ini nih. GTSI itu sama. Dia sebenarnya udah jenuh nih GTSI nih, ya kan? Ada support di 268 sama 270 gitu. Dan dia stay di 276. Sebenarnya tinggal tunggu besok, ya kan? Confirmnya tuh besok. Ini gue nggak bisa bilang oh ya besok ada kemungkinan turun, nggak bisa. Tapi kalau besok confirm dia di bawah 268, nah berarti dia mau turun dulu, mungkin ke sini ke 258 gitu. Habis 258 baru ke 204. Tapi kalau besok hijau, nah dia ada resisten nih di sini nih, di harga 322 gitu. Harus bisa tembusin. Oke. Itu untuk GTSI. Trin. Tuh kan. Bentuknya sini sama semua loh. Dari Trin, Inet, terus jadi kayak masih galau gitu ya, masih galau. Jadi harus nunggu, bener-bener nunggu confirmnya tuh. Kalau besok hijau, ada kemungkinan baru minggu depannya mulai hijau gitu loh. Tapi kan kalau kita lihat Oasa, chance-nya kan gede karena kan candlenya warnanya juga udah hijau. Nah ini kemungkinan besok untuk hijaunya lebih gede. Tapi kalau kayak Trin, nah ini masih galau nih, Inet, ya kan? Gitu. Jadi kalau mau mau serok, setidaknya tunggu dia balik arah dulu deh. Tunggu candlenya hijau aja gitu. Kalau kayak gini menurut gua jangan dipaksain dulu gitu. Tunggu aja, tunggu hijau dulu gitu. Kalau bel kita bahas bel. Petero bang nyangkut. Petero tadi kita udah bahas. Ntar kita bahas bel dulu nih ya. Ntar kita bahas lagi Petrosi. Tuh, bel aja juga sama nih kan. Nah, dia low-nya di 160. Ini low-nya 162. Nggak dikenain low kemarin di 160 kan. Nah, dan dia MA5 nya baru mau patah. Jadi ya 50-50, masih harus nunggu besok kepastiannya. Kalau dia tutupnya di bawah 160, lepas dulu berarti dia mau ke area sini gapnya. Nih, sini nih. Agak jauh. Yaitu 125 ya kan. Tapi kalau enggak ya dia mungkin bisa ke area sini dulu.
yaitu di tinggi juga lu, langsung ke 200 ya. Enggak sih, ini masa 200 sih. Iya, high-nya di 200 nih. Kalau dia bisa berhasil tembusin 200 baru menarik bel. Itu untuk bel. Ini kita bahas Petrosi lagi ya. Petrosi cuan CDA itu sama, sebenarnya masih galau dia. Masih harus tunggu. Nih kalau Petrosi nih ada kemungkinan nih besok itu kan masih sideways sebenarnya, arahnya belum tahu. Yang penting tuh besok jangan tembus di bawah 5175. Karena kalau dia tembus, ya kan, ini bisa ke area 4 ribuan. Tadi saya bahas areanya berapa tuh? Tuh bisa di 4540. Tuh di sini nih. 4970 gitu. Ini sebenarnya masih galau dia gitu. Jadi dia harus besok tuh, kalau dia bisa berhasil hijau aja candlenya, nah berarti dia mau balik ke area sini 6375. Tapi kalau besok di bawah 5175 dia mau turun. Ya ya untuk hari ini sih saham intinya masih galau, antara dia kayak nunggu sesuatu gitu kan, tapi kepastiannya besok tuh. Nah, kalau besok sudah menyatakan oke, ISG udah agak bisa tenang nih, nah mungkin besok baru mulai gerak. Jadi ibaratnya hari ini kalau menurut gue banyak saham-saham yang kayak tadi tuh masih galau, kayak Petrosi, Inet. Terus coba kita lihat wifi. Kota yang nggak nyangka ARA tuh kemarin sempat masuk, gue lepas dulu. Tahan dulu ya berarti kalau mau beli beli sekarang bang. Menurut gue sih tahan dulu gitu. Masih belum kondusif lah intinya. Harus lihat besok. Karena kalau besok sudah positif balik arah, nah itu kan berarti kita udah ya berarti itu udah ada nilai plus lah untuk kita masuk. Tuh. Tapi kalaupun besok mau masuk pun sebenarnya udah low risk. Contoh nih kayak Petrosi, ya kan. Ya ini kan harganya besok 5225. Tadi kan gue bilang supportnya di 5175. Ya udah, dia ke bawah 5175 langsung lepas dulu aja. Gitu. Lebih low risk aja gitu. Tapi ya yang kasihannya yang punya barang di atas doang. Gitu. Tapi kalau baru mau masuk sebenarnya saat ini low risk. Ketika lu nggak sesuai jalan, misalnya kita mau maksa masuk nih, iya kan, kita mikir ya udahlah, mungkin ya semoga ini jackpot, jadi kita masuk di bener-bener di paling bawah, di harga paling bawah, jadi sehingga nanti kalau sudah waktunya main, nah kita dapat harga paling bawah. Ya tapi resikonya ya tadi, kalau nggak sesuai jalur stop loss dulu. Cuman kan kecil resikonya, kayak Petrosi aja 5225 ke 5175 kan paling cuman berapa tuh, bisa jadi mungkin cuma 1% kali. Resiko kecil banget, tapi kan kalau dia berhasil dia bisa balik ke harga 8.000. Bahkan nih ada gap di atas nih kan, tuh di 10775 gitu. Bisa jadi dia nutup gap ke sana gitu. Ya lebih low risk aja sih gitu. Jangan lupa follow TikTok saya buat ya siapa tahu kan membantu ya kan TikTok saya gitu. Terus jangan lupa juga jangan lupa, jadi terus kalau mau tanya tentang sekuritas, terus mau tanya-tanya grup juga boleh, DM aja atau enggak WA juga boleh. Petro kira-kira bisa di trading nggak bang? Bisa aja, bisa. Ya itu tadi kan kalau lu
lu masuk besok aja, lu pasang stop loss 5175, itu udah trading pendek kan. Tapi kalau besok langsung naik, besok naik ya udah, yang penting kan stop lossnya di 5175 gitu. Bisa lah, bisa di tradingin. Kalau mau lebih agresif lagi ya pakai margin gitu. Cuman kan kalau pakai margin mendingan nunggu pasti aja, sama lu harus lihat bid overnya. Kalau bid overnya eh, biasa sih rata-rata ya, kalau sudah mulai main overnya mulai tipis gitu. Tergantung lah, gue sih kalau jujur Petrosi gue jarang gue pantau, jadi kalau untuk cara mainnya gue juga nggak gitu tahu gitu kan. Tapi kalau gue ambil contoh misalnya kayak Tins, nah Tins tuh beda mainnya, overnya tebel, beatnya tebel, nah itu baru dia makan gitu, karena dia langsung makannya hub. Jadi contoh nih, overnya 3000 ya kan, beatnya padahal cuma 2000 tapi rata tuh. Nah Tins juga sama, 3000 rata, tapi ntar over di atasnya baru tinggi, misalkan over di atasnya 20.000. Nah dia itu 3000-nya dia langsung makan habis tuh, set, hilang. Dia pokoknya kalau pindah dia langsung makan 3000-nya semua, zret, overnya langsung dimakan semua, tak. Nah itu cara main Tins. Kecuali berubah lagi ya, dari kemarin sih, dari harga 2000, dari harga 1800 gue scalpingin Tins, cara mainnya begitu. Tapi gue belum, di harga 4000 ini gue belum pernah scalpingin lagi, jadi gue nggak tahu metodenya masih sama atau enggak atau gimana. Ya semua saham punya ininya sama lah. CDI gimana? CDI sama, CDA Petrosi cuan itu sama, dia tuh ada support nih di sini, tapi dia itu nggak nyentuh di 855, dan penentuannya tuh benar besok. Kenapa gue bilang besok ya, dia galau ini sebenarnya, ya kondisinya galau. Tapi kalau dia besok bisa bertahan dan candlenya hijau, ya ini kan udah kelihatan nih, dia aja ada gap di, iya kalau rebound time to buy gitu loh. Makanya nih besok kan penentuan rebound atau enggaknya. Ini ada gap dia di 965. Tapi kalau belum punya CDA sebenarnya ini low risk. Nah, low risknya kenapa? Ya lu beli aja di 895. Kalau dia ke 855 lu stop loss. Udah. Tapi kalau dia berhasil pullback, dia rebound, nah berarti kan ada kemungkinan dia mau balik ke arah lagi nih. MA5 nya mau tembusin MA20 gitu. Gua average di 915 bang. Gimana? Oh ya aman lah, 915 aman. Yang penting jangan di bawah 855 aja. Bang mau nanya Humi, boleh? Boleh. Humi, mari kita bahas Humi nih ya. Humi itu sama persis kayak GTS ini. Lihat nih ya, bentuk handle-nya aja sama aja. Tuh, hampir sama loh. Ya emang bandarnya sama sih. Nah, Umi yang penting itu jangan sampai di bawah 200 Umi. Karena kalau di bawah 200 ini udah nggak menarik ya. Iya. Tuh. Jadi sebenarnya Humi ini nunggu besok juga, sama, tunggu besok. Semua tuh tunggu besok ini, dia buat memastiin dia mau turun atau enggaknya gitu. Karena kalau besok dia, nggak usah jauh-jauh, besok dia kesini aja nih, ke harga low 208 aja, ya chance untuk turunnya makin gede, chance untuk dibayar di harga 200 ya, di bawah 200 tuh makin gede gitu.
double bottom daily atau weekly? Maksud lu begini kan, nih ini kan yang lu maksud kan, kita pasang garis di sini nih, jebret, terus ya enggak dong. Wah, justru kalau double bottom ya bisa aja sih, besok bisa turun dalam dong, berarti berarti berapa hari ini dia harus main ke di bawah di area sini dulu, kena ke area sini nih untuk jadi double bottom kan, berarti kan dia harus ke area sini nih, kurang lebih nih tuh. Kalau sudah baru kena sini, nah baru deh sini tek, sini naik, baru naik gitu. Agak bisa dibilang double bottom tapi belum fix, intinya belum fix gitu loh. Bisa berpotensi double bottom tapi belum fix. Tapi kalau lu berpotensi double bottom, jauh lu jaraknya, jauh lu, nggak mungkin cuma di 194, pasti dia dibawa ke sini gitu loh. Karena kan ini kan sebenarnya kan gambarnya ini kalau kita lihat nih kan gini gini, berarti kan harus ke sini nih, tuk, baru naik. Oh, nggak bisa yang atasnya ya? Atasnya mana? Yang sini? Ininya dipindahin ke sini? Enggak dong. Kan kalau double bottom itu kan pasti harus ada titik tengah. Ini kan kita ngambil titik tengahnya ya, di titik tengahnya di sini dia. Ke bawah, tek, baru naik. Risikonya agak jauh loh. Kalau double bottom, beneran double bottom ya risikonya jauh nih. Tuh, dia bisa ke area 150 lagi baru naik lagi. Gambarnya hampir mirip terjadi bisa double bottom, tapi ya risikonya lebih jauh aja. Perbankan bang, perbankannya apa nih? Perbankan ada banyak. Nih perbankan ya yang sebenarnya yang belum main, boleh kalian pantau tuh ini. Nih BGTG sebenarnya. Kalau bank-bank gede ya BBCA deh, coba kita lihat dah. Wah, BBCA-nya baru mau balik ke arah nih. Nah, plus minus nih. Kalau bank-bank mulai balik ke arah, gue takutnya nih saham-saham kayak Pak PP, Inet, Wi-Fi itu jadi nggak menarik, takutnya orang-orang pasti pada pindah ke sini ya kan. Nah, masalahnya kalau ini naiknya gede, IHSG itu naik kan sebenarnya kan, kalau Pak PP main terus saham-saham lain main, ketika IHSG naik 2%, mereka tuh perlu naik 25%. Contoh ibarat gini, anggap saham JDIA naik 25%. Nah, IHSG-nya itu naiklah 1%. Nah, kalau bank BCA dia naik 3% aja, apalagi naik 5%, itu kayak ibaratnya bisa langsung jeder, IHSG naik 2%. Nah, lu bayangin nih, BCA naik, Pak PP, grupnya Pak PP naik semua juga. Nah, IHSG mau naik berapa persen? Sehari IHSG naik 5% aja, besoknya itu udah deg-deg banget, udah deg-degan gitu. Maksudnya besoknya deg-degan ya, ada kemungkinan chance ketika IHSG naik 5%, besok belum tentu naik 5% lagi, turunnya langsung 3%. Naik, turun 3% berdampak ke saham yang kayak grupnya Pak PP atau enggak saham-saham yang lain. Itu jadi gede. Jadi plus minus sebenarnya. Jadi kalau bank udah mulai main, yang gue takutin grupnya Pak PP itu saham-saham Konglo
mulai nggak terlalu rame gitu. Kenapa ya? Karena kalau dia naik terlalu kenceng, ISG naiknya kenceng juga, ya kan? ISG-nya naiknya kegedean gitu. Kalau ISG langsung naik 5%, wah itu bahaya coy. Besoknya turunnya lebih sadis. Ngeri, ngeri. Kalau kapal untuk saat ini sepi sekali Big Bang naik. Iya. Kalau kapal untuk saat ini justru ya harusnya diuntungkan sih karena kan tarifnya lebih mahal. Terus kan jarak yang ditempuhnya lebih jauh. Ya, pasti dong. Yang harusnya bisa lewat Selat Hormuz, nah mungkin dia ambil jalur lain. Jadi biaya yang digunakannya lebih gede. Bensinnya kan, bensin pesawat kapalnya lebih gede. Ya harusnya diuntungkan. Jadi kan mau nggak mau ya demandnya lebih gede. Terus kan ya gara-gara Selat Hormuz ya pasti demand minyak kan makin gede kan. Mau nggak mau kan orang akan berupaya gimana pun caranya, walaupun Selat Hormuz ditutup, kapal kita tetap harus bisa jalan walaupun menempuh jarak yang jauh pun ya kita harus tetap bisa jalan gitu loh. Ya sebenarnya menguntungkan gitu loh, menguntungkan. Cuman kembali lagi, saham dengan keadaan semangat, thank you Kak Iqbal. Cuman saham itu kan sebenarnya berbeda jauh ya dengan, saya ambil contoh kayak kita ngomongin minyak aja deh. Minyak sama kita lihat saham energi sama itu. Kalau waktu minyaknya naik kenceng, energinya itu jangan minyak deh. Jangan kita bandingin sama energi. Contoh kita bandingin Antam deh, Antam sama emas. Emas itu emas sudah naik 5.000 ya kan. Harusnya dari emas, kalau kita main forex emas dari harga 2.000 naik ke 5.000, itu naiknya bisa sampai 10 kali lipat gitu. Berarti kalau kita naik dari 2, anggaplah kita ambil contoh masang $1 di harga 2.000, ya kan? Di harga 2.000 ke 3.000 aja $1 bisa jadi $1.000. Nah kan dari 3.000 ke 4.000 berarti 1.000 ditambah 1.000 lagi $2.000. Nah, 5.000 berarti 5.000 doang. Berarti kan ada berapa kali lipatnya gitu kan. Nah, kalau di saham itu kan Antam nggak mungkin dia naiknya bisa sampai 500% gitu loh. Nah, hampir persamanya kayak gitu loh. Jadi misalkan perkapalan naik, nah kita nggak bisa lihat ya, walaupun harga tarifnya naik, Bumi besok dengan harga naik yang segitu gede, Bumi langsung arah bisa 100% gitu ya, nggak bisa gitu. Gitu. BP bang, mau BRI mau bagi dividen mending hold apa gimana kalau entry biasa kalau dividen itu ya 2 hari atau 3 hari sebelumnya itu harusnya kita take profit karena di hari dividen itu biasanya dibanting gitu. Tapi kalau kita mau dapat dividennya doang ya di hold aja. Nih gue ada saran nih ya, kalau lu mau main dividen ini, nasabah gue make dan selama ini dia pakai cara itu menurut dia cuan gitu ya. Kalau lu mau pakai dividen, gue biasanya ngincer saham kayak tambang ITMG. Nah ITMG itu kan 2 kali dividen, sebenarnya kan bank juga 2 kali dividen kan. Nah gue suruh nasabahnya itu masuk 3 bulan sebelum dividen. Nah kan lu bisa cek tuh ya kalau RTI lu berbayar, lu bisa cek tuh bulan-bulannya kapan tuh mereka ada bagi dividen. Nah 3 bulan sampai 4 bulan sebelumnya kalau harganya udah di posisi bawah, lu masuk, ya kan, lu masuk. Nah 2 hari atau 3 hari sebelum dividen setengahnya lu jual. Nah nanti
setengahnya lagi kan dapat dividen. Nah, ketika setengahnya dapat dividen, nah pas dividen trap itu kan pasti dibanting nih. Misalkan lu dapat dividen 10%, nah, pasti kan harganya di bawah turun 10%. Nah, di situ lu baru akumulasi pelan-pelan lagi. Lu ambil lagi di bawah. Nunggu sampai dividen kedua. Gitu. Nah, sahabat gua untung tuh gara-gara kayak gitu tuh. Cara kayak gitu katanya bagus caranya. Ya itu boleh dicoba. Gue sih nggak pernah ngincer dividen, tapi ya kalau kalian mau coba, ya itu salah satu yang boleh. BP bang, BP itu juga galau juga sebenarnya ya kan. Harusnya nih ada support di 25 kos 250. Yang penting BP ini jangan sampai ke di bawah 250 gitu loh. Tapi dia sebenarnya sih galau dia nih. Tuh. Kalau dia besok masih bisa hijau ke harga ini aja, agak enak nih ke harga 286 aja. Nah, enak. Tuh. Cuman kan takutnya kalau dia di bawah 250 aja. Nah, dia bisa lanjut turun nih ke bawah. Gitu. Untuk BP ya. Untuk Bell tadi juga kita udah bahas. Sama Bell tuh juga galau deh. Ya, ya. Nih, Bell itu jangan sampai tembus di bawah 156. Kalau dia tembus di bawah 156, dia bisa ke sini nih. Tuh, ke 125 gitu. Tapi kalau dia besok hijau, nah, resisten terdekatnya memang di sini. Di 187. Baru dia harus tembusin 200 gitu. Kalau udah 12 tembusin 200, nah baru ada kemungkinan dia balik arah. Sini. Jangan lupa follow TikTok saya ya. Terus kalau mau tanya-tanya tentang sekuritas yang saya pakai, boleh ke Wawa saya, atau nggak mau tanya, mau kalau nggak ke Wawa DM juga boleh gitu. Mau tanya-tanya tentang grup saham saya juga bisa ke Wawa saya, bisa ke DM juga. Chill banget live lu bang. Yoi lah, dibawa enjoy aja, dibawa enjoy gitu loh. Kalau Padi gimana bang? Padi itu, nah sebenarnya sama kan. Kalau kita lihat nih, kalau dari tadi ya kita bahas nih dari Cuan, Petrosi, Inet, terus CDIA gitu kan. Boleh, boleh, boleh Pak Bang Jack, boleh Bang Jack. Sebenarnya kan mereka cuma ngasih tahu nih, gitu. Dia tuh ngasih tahu hari ini gue masih galau. Nah, kalau tunggu besok buat pastiin. Kalau gue mau turun, gue akan tembusin support gue di sini di bawah nih di 107. Tapi kalau gue nggak tembusin, tapi kalau gue besok ijo, nah berarti kan besok gue mau balik arah gitu. Ya emang kalau gue lihat sih, menurut gue ya ini masih galau ya, soalnya kan eh belum bisa pastiin dia mau fix mau turun, kecuali tadi tuh yang gue bilang Oasa itu ada chance 70 sampai 80%. Nah dia mau balik karena dia udah candlenya udah hijau nih. Nah udah hijau ya kan, berarti chance dia untuk baliknya lebih tinggi. Tapi kalau tadi kan kita lihat nih, tadi apa ya kita bahas ya, lupa gua. eh Padi nih, contoh kayak padi galau dia tuh. Rodi Hakim, saudaranya Andri Hakim ya.
Energi dulu, ntar kita baru bahas ini energi. Tuh energi aja galau, energi galau nih sebenarnya. Coba kita lihat tuh, support 2060 nya tidak tembus. Itu ini dia nguji kekuatan support ya. Nah, sama resisten nih, resistennya tuh berarti yang di harga sini tuh harus ditembusin dulu nih 2310 buat dia lanjut 2420. Banyak emang bener, kalau kita lihat tuh banyak banget. Gue juga kaget juga ya, ternyata pas gue lihat banyak banget yang sideway. Jadi kayak nggak tahu hari ini mau turun, jadi harus nunggu besok. Ada kemungkinan tuh tunggu besok gitu loh. Kayak yang energi ini ya menurut gue tunggu besok lah, ya kan. Kalau bener-bener dia mau turun, dia harus lepas kena supportnya di 2060 gitu loh. Kalau dia nggak di bawah 2060, nah ini dia kan masih galau namanya. Namanya sideway ya kita nggak tahu. Cuman kan ya kalau baru mau masuk ya loris sebenarnya. Kenapa ya? Supportnya 2060 ya lu masuk di harga 200. Kan risikonya jadi kecil kan. Tapi ada kemungkinan kalau dia bisa berhasil tembus 2310 bisa ke 2420 gitu. Tapi kalau dia tembus 2060, hati-hati. Di sini ada gap nih. Tuh, 1845. Bahaya. Telkom tuh dapat dividen ya, Bang? Dapat dong. Dapat, Telkom dapat dividen. MBMA dulu nih, baru habis tuh Archie. Telkom dapat dividen, terus energi ini barusan gue bahas nih. Energi itu galau intinya, ya kan? Dia ada supportnya di 2060. Jangan sampai tembus di 2060, karena kalau tembus di bawah 2060 bisa ke 15 berapa nih ya? 545. Nah, tapi kalau besok kuat nih hijau, ibaratnya pagi-pagi besok hijau, nah dia harus tembusin 2310 nih buat lanjut 2420. Telkomsel, wah saran gue sih lu download. Kalau kalau intinya kalau lu mau lihat kayak gitu, kalau lu nggak mau download yang berbayar, kan RTI kan sekarang berbayar kan. Nah lu download IDX Mobile. Nah di IDX Mobile tuh lu bisa bisa lihat dividennya, dividen tahun lalu lah. Nah patokannya kalau lu lihat dividen kan berarti kan kita tinggal lihat bulannya. Nah lu ingetin aja, misal Telkomsel bulannya di setiap bulan tuh bulan Agustus misalkan, ya udah dia kan pasti tulis tuh tanggalnya 20 Agustus misalkan, tahun lalu tanggal 20 Agustus. Nah bulan ke depan itu ada kemungkinan dia bulan Agustus itu dia ada dividen lagi, cuman tanggalnya aja yang beda, belum tentu di tanggal 20, bisa jadi tanggal 30. Nah makanya kalau gua pakai cara ke customer gua itu ya gua selalu bilang, kalau lu mau incer dividen yang kayak begitu, masuklah 3 atau 4 bulan sebelumnya tuh. Jeleknya begini, cuma udah masuk Sabtu Minggu perang lagi. Enggak, nah iya sih bener sih, cuman Donald Trump itu bangkainya dia membuat itu karena dia pasti mau nguntungin dia. Kan lagi heboh nih sekarang, anaknya ternyata udah beli oil 2 hari sebelumnya, forex oil dia udah beli 2 hari sebelumnya. Habis itu bapaknya ngomong hari Sabtunya kan, emang Donald Trump ngomongnya itu selalu di weekend. Jadi pas selesai weekend hari Senin, harga harga minyak naik tinggi, gap up, orang panik beli ya kan. Anaknya tinggal take profit di hari, iya di hari Senin take profit tuh, minyak kan langsung turun. Baru di hari selanjutnya naik lagi. Ya gitulah. Seharusnya kalau menurut gua nih, kembali lagi, Prabowo harusnya kayak gitu juga.
Jadi kan dia ningkatin. Betul bang, untung dari sini. Cuma nah, maksud gue gini, kalau Prabowo tuh ngambil kebijakan yang kayak begitu, sebenarnya kan pasar pasar modal Indonesia kan jadi bergejolak, ya kan. Nah, jadi bergejolak, ekonominya yang di pasar modal tuh jadi muter. Cuman caranya jangan sekasar kayak anaknya Donald Trump gitu loh, yang habis itu berita gitu kan dikeluarin ya kan, di hari besoknya oilnya langsung dibanting ya. Ya kalau bisa jangan sekasar gitulah. Tapi presidennya tuh bermain begitu aja supaya, iya emang udah nyiapin. Cuma maksud gua nih, kalau di Indo harusnya Pak Prabowo tuh juga ngelakuin hal kayak gitu biar pasar modalnya itu bergejolak juga gitu. Cuman cara mainnya jangan kasar, jangan kayak anaknya si Donald Trump itu langsung. Soalnya gue lihat banget itu forex, itu hari Senin minyak itu langsung naik tinggi, pagi-pagi jam 6 pagi langsung naik tinggi, tiba-tiba langsung dibawa turun. Ya berarti kan dia jualan anaknya. Emang Donald Trump memang wah kacau lah, kacau. Saham Indo aja juga jadi bergejolak gara-gara dia. Nih kita bahas Archie ya. Iya, nah itu. Nah, ya kan teman kan kembali lagi. Pak Prabowo kan nganggap saham kita kan kurang bagus. Padahal kalau menurut gua ya omongannya si Bambang sama Theo Derek itu ada benernya. Ekonomi kita kan lagi stagnan, ya kan. Ya salah satu naikinnya ya lu naikin pasar modalnya. Sama kan? Ini kan anggapnya perbedaannya ini. Dulu pas Covid, bisnis itu nggak bisa bergerak sama sekali, ya kan? Makanya orang berbondong-bondong pindah ke saham. Ekonomi Indonesia bisa bisa balik karena orang bermain di saham, terus di saham itu bullish. Nah, di sini di saat ini bisnis real bisa jalan, tapi maju maju mati mundur mati. Nah, solusi satunya adalah ya lo harusnya tingkatin di pasar modalnya. Lu buat gimana caranya orang itu tertarik balik pasar modal supaya orang bisa puterin duitnya di situ gitu loh. Ketika udah bisa puterin duit di situ, dia keluar, dia untung, baru balikin ke bisnis real. Itu kan yang benar, yang lebih enaknya kan begitu. Cuman ya apalah, saya bukan inilah, saya bukan, cuman itu. Oke, tunggu bentar ya. Mari kita lanjut, kita bahas Archie. Ya jadi Archie itu ya kan sama juga nih. Archie itu tunggu kepastiannya besok, ya kan. Dia ada support di 1725. Nah ada kemungkinan ini dia ada gap di, tapi kalau dia berhasil dia bisa tutup gap di 1880 gitu. Kalau besok hijau nih bisa jadi dia ada langsung tutup gap ke 1880 gitu untuk Archie. Pani om, Pani. Kita bahas Pani ya. Sorry ya tadi ngomong panjang lebar. Tapi emang ya itulah Donald Trump. Pembisnis dia, wajar dia lakuin itu. Pani. Nah, Pani ini masih lebih oke daripada yang tadi. Kalau kan biasa kalau udah balik kayak gini harusnya hijau nih, tapi kan di sini kan merah. Nah kalau kayak gini ini ada kemungkinan chance-nya besok tuh untuk hijau lebih gede gitu ya.
Kalau gue lihat dari candle gini biasanya kan kalau biasa dibalik arah gini nih, mana ya contohnya ya. Di sini dia ada nggak ya contoh history? Coba. Oh nih, kita ambil contoh kayak gini aja. Biasanya, oh mereka juga nggak ada contohnya ya. Nah, kita ambil yang kayak gini aja. Walaupun ini candlenya merah, biru, hijau. Nah, biasanya tuh kalau dia hijau, terus dia belum naik kencang, dia masih ke stagnan. Besoknya tuh ada kemungkinan dia bisa hijau lagi, gitu. Jadi kalau gue lihat candle kayak gini, biasanya eh, kan memang harganya itu kalau kita lihat masih di atasnya harga kemarin kan. Tuh. Dan candlenya itu posisinya masih di atas di harga kemarin. Beda loh sama yang candle yang kemarin nih. Candle dari saham Inet sama ini itu kan candlenya posisinya masih sama di sini. Kalau ini kan enggak. Candle yang ini di bawah, candle yang ini di atasnya. Nah, jadi biasanya besok ini kalau gue lihat biasanya kalau kayak gini harusnya dia hijau gitu. Candlenya hijau lah kurang lebih. Chance buat untuk hijaunya lebih gede. Tapi ya bisa juga turun. Ya kalau turun ya supportnya di sini di harga 8175. Kalau dibawa ke sini ya bisa jadi ke 7700 gitu. Jangan lupa follow TikTok saya. Terus kalau mau tanya-tanya tentang saham, tanya-tanya grup saham juga, tanya-tanya sekuritas yang saya pakai ya ke bawah saya, atau enggak bisa langsung DM juga di TikTok saya gitu. Udah 1 jam lewat nih, kayaknya live-nya kita tutup aja ya. Mungkin besok kita lihat aja. Besok kemungkinan kalau saya bisa live, ntar saya akan live. Tuh. Terima kasih. Apa nih? Last bang, mau nanya Humi lagi. Gue sekarang di 2240 masih aman nggak? Humi, ya ini last nih. Sebenarnya masih aman sih, bang. Kembali yang gue bilang, kalau lu takut, ya kan? Di sini aja nih di 208, kalau lu nggak sesuai jalan langsung lepas aja. Gitu. Kalau dia tembus di bawah 208 lepas aja gitu. Cuman 240 sebenarnya masih aman, ya kan? Tapi ya lihat besok aja. Penentunya besok. Yang penting jangan. Iya, 208 tuh area bahaya gitu loh. Itu lo boleh lu lepas aja gitu. Kalau di bawah 208. Tapi kalau kalau besok dia hijau, nah saran gua lu harus lihat nih, dia harus berhasil tembus 252 enggak nih. Kalau dia berhasil tembus 252 dan 254 nih. Nah, baru oke, baru untuk balik arah ke 276-nya lebih gede. Tapi kalau dia nggak tahan nih, dia masih stay di 252, misalkan nih besok lah anggaplah terjadi nih di sini nih. Tapi dia berhenti di sini nih, berhenti di 252 nih. Nah, ini biasanya galau tuh. Takutnya berarti resistennya yang di 254 ini nggak pernah tercapai. Berarti ya mending lu TP dulu di 254 252. Nah, itu ada kemungkinan dia mau lanjut turun. Oke. Itu tadi
terakhir ya, terakhir dari live saya, terima kasih yang sudah nonton, terima kasih juga yang sudah kasih gift. Jangan lupa follow, jangan lupa juga kalau jangan lupa juga, pokoknya kalau mau tanya tentang saham, tanya-tanya tentang grup saham pun juga bisa ke Wawa atau enggak langsung DM aja ke TikTok saya. Terima kasih semuanya, terima kasih yang udah nonton. Tuh, saya tutup dulu ya.